Dia jadi coba mengambil hati Ibu Mega lagi bahwa saya tegak lurus Mas ini memperjuangkan Mas Ganjar. Saya sebut-sebut lagi nih uban-uban putih. Gitu paling kan. Itu mah biasa banget lah. Dan itu strategi biasanya Pak Jokowi dari dulu kan dapat sepeda, menang dapat sepeda gitu. Karena dia tahu backbone-nya dia itu bukan Gerindra, bukan Golkar, bukan PAN, bukan PKB. Backbone-nya dia itu PDI Perjuangan. Nah sekarang, kalau gara-gara dia bicara cawe-cawe, kemudian persepsi publik menyadari bahwa dia meninggalkan PDI Perjuangan dan memilih berkuda, panik gak? Ya panik lah dia. Terus kemudian emang kalau Henry Satrio memahami itu, emang Bu Mega nggak? Pasti memahami lah. Pastilah. Makanya sekarang dia berusaha sekali untuk menarik balik PDI Perjuangan. Gini, Bang, kemarin di hari Sabtu tanggal 19 Agustus itu Presiden Jokowi menghadiri salah satu acara gitu, Bang, yang isinya anak muda semua, generasi muda dari usia 18 sampai 24 tahun. Namanya itu membuka Muktamar ke-23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Medan, Bang. Di acara itu dihadiri sama Pak Jokowi, terus Menpora, terus ada Wali Kota Medan, dan ada Ketua Umum PP Muhammadiyah dan ada beberapa anggota DPR, Bang. Nah, menariknya dalam sambutannya itu Presiden Jokowi memberi tebak-tebakan. Tebak-tebakannya punya gini, Bang. Coba didengarkan. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Menariknya ada salah satu ketua IPM gitu ya, Bang. Dari kader IPM itu dari Pangkal Pinang maju. Menjawabnya rambutan belum matang, Pak. Gitu. Nah, menurut Bang Hensat sendiri, perihal tebak-tebakan warna rambut yang dilontarkan Presiden Jokowi di tengah generasi muda potensial ini, apakah ini strategi barunya Pak Jokowi, Bang, untuk mengambil hati para anak muda? Enggak lah, kalau menurut gue sih. Dia strategi ke anak muda tuh udah dari awal kan ada staf khusus milenial yang gue nggak tahu lagi nasibnya itu apa. Kan dulu ada tuh. Iya. Itu kemana tuh ya? Itu kemarin waktu Pak Jokowi ke sana kelihatan nggak tuh staf khusus milenial tuh ada? Satu sih yang saya lihat itu Billy Mambrasar. Billy Mambrasar. Habis itu kegiatannya apa lagi tuh? Mobil itu. Kalau itu Nah, dia dijawab tuh Harry gitu tuh. Ya maksud gue, kalau menurut gue sih itu cuma kejadian ini aja. Satu, stok sepeda belum habis, gitu ya. Terus kedua, ya itu ada kaitannya sama kepanikan parlemen kocar-kacir itulah. Dia jadi coba mengambil hati Ibu Mega lagi bahwa saya tegak lurus Mas ini memperjuangkan Mas Ganjar. Saya sebut-sebut lagi nih uban-uban putih. Gitu paling kan. Itu mah biasa banget lah. Dan itu strategi biasanya Pak Jokowi dari dulu kan dapat sepeda, menang dapat sepeda gitu. Ya emang begitu bisanya. berarti kalau kayak gitu artinya Presiden Jokowi itu nggak pede, Bang. Nggak pede kenapa? Nggak pede dengan langkah yang Enggak, dia lagi Jokowi bingung tuh kocar-kacir parlemen itu dia baru sadari sekarang. Makanya dia harus ambil lagi, harus rekrut lagi PDI Perjuangan tuh. Karena dia tahu backbone-nya dia itu bukan Gerindra, bukan Golkar, bukan PAN, bukan PKB. Backbone-nya dia itu PDI Perjuangan. Nah sekarang, kalau gara-gara dia bicara cawe-cawe, kemudian persepsi publik menyadari bahwa dia meninggalkan PDI Perjuangan dan memilih berkuda, panik gak? Ya panik lah dia. Terus kemudian emang
kalau Henry Satrio memahami itu, emang Bu Mega nggak? Pasti memahami lah, pastilah. Makanya sekarang dia berusaha sekali untuk menarik balik PDI Perjuangan. Disuruhlah itu anak mantunya melanggar etika ASN kan, peraturan ASN nggak boleh mengkampanyekan calon presiden, harus netral katanya ASN kan. Iya. Dia kampanye. Jelas-jelas. Salah itu pasti. Uji nyali Bawaslu. Nah, pusing sekarang Bawaslu kan. Gimana negurnya nih saya? Kalau Bawaslu yang penakut dengan resign aja di Bawaslu lah. Jadi ini semua ujung-ujungnya karena memang perhitungan politik yang menurut saya terlalu terburu-buru. Gitu. Mestinya Pak Jokowi sabar dulu aja. Kalau ujung-ujungnya Golkar sama PAN memang harus ke Prabowo, ya ujungnya diperintahkan begitu aja. Cuma kelihatannya nih Pak Jokowi punya masalah sama waktu ya. Dulu deklarasi 21 April itu juga kelihatannya kan dia nggak tahu. Yang kemarin gue rasa juga dia mungkin ya nggak tahu tuh tanggalnya tuh. Mendadak kan. Disebutnya supaya nggak diganggu-ganggu lain. Itu menurut gue terlalu cepat tuh. Pak Jokowi ini kan orang hebat ya. Mungkin lagi banyak yang mengganggu pikirannya kan. Kemarin waktu 16 Agustus tuh IKN nggak disebut loh. Ya. Pemilu juga nggak disebut. Dia sibuk ngurusin hilirisasinya Faisal Basri itu. Makanya itu nggak usah dibahas. Faisal Basri aja yang bahas. Canggih dia. Nanti kita undang juga Faisal Basri. Ntar ganti setup, ganti settingnya. Oke. Jadi gitu, Mas. Ya. Berarti kalau kayak gitu tuh, apakah Jokowi itu ada di tengah-tengah PDI yang berusaha untuk ambil suara, tetapi dia bertentangan dengan Ibu Mega, Pak? Enggak, dia ini menurut saya memang berusaha untuk meninggalkan PDI Perjuangan supaya dia punya rumah baru yang namanya Gerindra atau Golkar. Cuma itu kan bisa dia lakukan nanti kalau sudah selesai. Nah sekarang ini kan dia masih butuh parlemen kan. Kalau dia sekarang ini dibuat kocar kacir tuh parlemen dan dia sendiri yang bikin itu kocar kacir, kan bahaya buat sisa pemerintahannya dia. 14 Februari 2024 jam 6 sore quick count selesai, ketahuan siapa presidennya walaupun belum diumumkan secara resmi dan belum dilantik. Semua orang tuh ke jalan ke presiden pemenang versi quick count itu pasti. Semua orang. Anies menang nih, ya udah pendukungnya Pak Jokowi ke Anies, Pak. Bapaknya emang hebat, Pak, luar biasa. Prabowo menang, jalan semua sana. Ganjar menang, jalan semua. Jadi mulai 14 Februari 2024 itu, ya, walaupun tidak secara tertulis dia bukan lagi presiden, tapi sebagai karena quick count-nya udah menang presiden yang baru, semuanya pasti ke presiden yang baru tuh, transisi kan maksudnya. Dia kan terakhir tuh 19 Oktober 2024 kalau nggak salah. Nah saat itu sudah jadi mantan. Emang ada orang mau diatur-atur sama mantan? Kan nggak ada. Kau mau nasi atur-atur sama mantan? Enggak. Makanya kalau Pak Prabowo jadi presiden nanti, mau dia diatur-atur sama mantan presiden? Enggak, Pak Jokowi itu suka lupa itu. Makanya kalau Ganjar menang, Pak Jokowi mau tantang-tantang Ganjar, gara-gara gua lo menang. Ya terus mau diatur-atur? Kan enggak. Makanya itu intinya harusnya memang presiden tuh nggak usah ikut cawe-cawe lah. Jadi ribet sendiri, Nas. Ya. Ini ada kan begini nih, sayang gua Pak Jokowi, makanya gua bilang dia berkesempatan jadi presiden yang bisa dicatat sejarah dengan bagus banget. Tapi dia kan memilih jalur cawe-cawe gitu. Sayang kan. Oke. Kalau niatnya Jokowi supaya punya rumah baru gitu ya Bang, tadi sempat disinggung. Nah, apakah kalau fenomenanya seperti itu bahwa Jokowi itu sebetulnya juga masih butuh loh PDI Perjuangan Iya.
itu apakah Bu Mega akan tetap mempertahankan Jokowi atau akan dulu kepada Jokowi atau enggak? Gue rasa sih enggak ya. Jadi gini loh Mas. Pak Jokowi itu kan sudah tahunan ya. Ada orang-orang yang tegak lurus. Oh ya. Di PDI Perjuangan itu tegak lurusnya bukan ke Jokowi, Mas. Tegak lurusnya itu ke Bu Mega. Makanya kalau dia mau cari rumah yang tegak lurus juga ke dia tuh pendukungnya, pengisi rumahnya itu. Makanya dari dulu gue usulin Projo itu jadi partai kan. Parjo, Partai Jokowi misalnya. Tapi kan itu nggak terjadi. Sekarang udah mau habis. Ya. SBY dulu tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dia bisa punya rumah yang ada Demokrat. Ya. Politik lo perlu partai kan? Ya. Untuk menjaga kekuatan dan kekuasaan. Ya. Begitu pindah ke PDI Perjuangan kita nggak tahu sama Bu Mega taruh mana. Nanti kita lihat aja. Gitu. Tapi menurut gue blunder pertamanya Pak Jokowi itu dia ngaku cawe-cawe itu. Jadi ya ini sekarang jadi kayak gini nih. Oke. Itu mau nggak mau parlemennya pasti pecah kok. Terutama kalau Jokowi memang jelas-jelas Pak Jokowi benar-benar berkuda, itu selesai urusan pasti. Susah. Pecah dan PDI Perjuangan ini jadi oposisi wah canggih juga. Tanya Pak SBY aja gitu. Itu ngomong gue sih. Nah, tadi kan Bang Hensat sempat nyinggung soal orang itu udah nggak mau diatur-atur oleh mantan lagi gitu ya Bang. Kalau kita lihat sekarang itu fenomenanya ada partai baru yang tadi video kemarin disebut yaitu PSI gitu ya Bang. Itu kan yang menyatakan tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Nah, apakah PSI ini nantinya adalah alat atau skocinya Jokowi untuk pengamanan Bang? Iya, tapi nggak cukup besar PSI ini. Mereka aja nyebut partai startup. Nggak cukup gede untuk menampung sosok Jokowi yang sudah besar. Ini ibaratnya Jokowi ini udah jadi gajah, kapalnya kelas koci kayak tadi kamu bilang, ini kurang besar. Harus berbesar dulu. Salah satu indikator besarnya nembus Senayan kan dia kan nembus. Kalau waktu Pak SBY nembus Senayan walaupun cuma 7%. Gitu. Jadi ya memang Pak Jokowi harus punya rumah lain gitu selain PSI. Gitu. Oke. Lalu kalau pendapat Bang Hensat sendiri ini Bang, soal tadi Bang, tebak-tebakan soal warna putih, merah, hijau. Apakah ini tuh kode Jokowi kalau saat ini terjadi gonjang-ganjing pada parpol-parpol berwarna hijau gitu Bang. Seperti P3 yang semula dengan Ganjar di koalisi Indonesia Bersatu, akankah berpindah haluan ke koalisi Indonesia Rayanya Prabowo atau justru persaingan kursi cawapres Prabowo yang alot hingga membuat parpol hijau PKB dengan ketum Caimin yang justru hengkang Bang? Enggak, ini kode Pak Jokowi untuk nyenengin Bu Mega. Bahwa dia masih konsisten untuk memperjuangkan Ganjar Pranowo. Satu hal yang gue yakin Bu Mega juga akhirnya ketawa-ketawa. Ya mestinya datang udah Pak Jokowi ke Bu Mega lah. Datang ke ibu, ini ibunya kan. Bu Mega sendiri kan bilang Pak Jokowi ya Bu Mega tuh ngomong ini hubungannya antara ibu dan anak. Ya udah, perlakukan Bu Mega jadi ibunya lah. Menghadap lah dia. Menyenengin gimana juga kalau nggak menghadap kan susah. Nah, jadi baiknya Jokowi ngadap ke Bu Mega untuk mengamankan yang kocar-kacir tadi ya Bang. Nah, kalau misalkan gini Bang, kemarin justru ada berita bahwa Ganjar Pranowo justru mendekati Caimin. Tetapi Caimin masih bersikukuh untuk bersama Prabowo Subianto Bang. Itu gimana Bang menurut pendapat Bang Hensat? Saya tadi kan udah bilang tuh, selama belum penetapan KPU ini masih koma ini, belum ada yang titik. Gitu kan, jadi ya masih banyak kemungkinan. Buktinya begitu Caimin ketemu Ganjar, kantor Kemenaker digeledah. Dan itu case-nya 2012. Waktu Caimin masih jadi Menteri Menaker Trans. Itu menurut kamu ada hubungannya nggak?
Awas lo ya, pindah-pindah lo ya, jeng-jeng, jeng-jeng. Iya. Kalau menurut eh, Bang Hensat sendiri, apakah nantinya P3 ini ya juga tetap dengan koalisinya Ganjar, Bang? Kalau misalkan masih koma gitu ya, Bang? Itu kan Pak Jokowi. Tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang stay dia. Tapi kalau menurut gue nggak cocok P3 sama PDI. Prabowo maupun sama Ganjar. Mau suka atau tidak suka, mau tidak mau, walaupun mereka enggan mengakui, yang paling cocok sama konstituen P3 itu ya Anies Baswedan. Mau nggak mau begitu. Menarik. Jadi kalau kemudian dia mau pindah, ya pindahnya ke Anies Baswedan. Kalau memang dia mau berjuang untuk konstituennya. Ya. Kalau cuma elit-elitnya aja memutuskan, ya dia akan stay antara Prabowo atau PDIP. Ini kan udah jelas kasat mata terlihat di lapangan P3 tuh ke Anies. Ini menarik, Bang. Karena baru-baru ini akar rumputnya P3 yang ada di Jogja namanya Pemuda Ka'bah. Itu kan mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Nah, porsinya berapa persen tuh, Bang, gedenya porsi Pemuda Ka'bah ini dibanding yang satunya? Kan ada dua tuh, Bang, kepecah tuh, Bang, kalau P3 ada yang pro yang Pemuda Ka'bah, ada juga yang nasionalis tadi, Bang. Nggak penting berapa besarnya. Yang paling penting itu menunjukkan ketidaksolidan si partai terhadap pilihan elitnya. Elitnya bilang Ganjar, ternyata akar rumputnya ke Anies, kan repot. Yang ngasih suara kan akar rumput, bukan elitnya. Jadi menurut gue sih si P3 ini bukan cuma bingung aja, sekarang juga ya dia galau lah itu pasti kan, ini mau gimana gue nih. Karena kalau dia nggak pindah ke Anies, nggak yakin gue mereka lolos threshold tuh. Mudah-mudahan gue salah ya. Mudah-mudahan gue salah. Kalau nggak pindah ke Anies, belum yakin juga kalau bakal lolos ke Senayan, Bang. Nah, apakah ini juga yang dilihat oleh Sandi, Bang? Karena kan kalau kita lihat P3 kan tokohnya udah nggak ada ya, Bang. Kalau Sandi tuh menurut gue dua alasan. Yang pertama, dia ngikutin apa kata Jokowi. Terus kemudian yang kedua, ya mendingan dia jadi raja kecil di P3 lah, daripada dia harus bersaing dengan Pak Prabowo di Gerindra. Kan ini enak, sekarang dia jadi ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu P3 kan. Ini sebentar lagi kan masih PLT juga ketua umumnya. Kan dia ada kesempatan untuk jadi ketua umum P3 kan. Daripada di Gerindra, banyak saingnya. Selain Pak Prabowo kan ada Ahmad Muzani, belum lagi Pak Dasko, gitu ya. Kalau di P3 kan memang nggak ada tokohnya, ya Sandi lah tokohnya. Gitu. Bang Hensat beberapa kali mention terus ngikut Jokowi ya, Bang. Bahkan Menteri Bahlil pun juga, kau kalau mau menang dekatilah Jokowi. Sebenarnya Jokowi ini siapa, Bang? Presiden. Di balik itu, kenapa orang-orang sangat tunduk banget sama Presiden Jokowi? Yang ngomong itu kan orang-orang yang di dekat Jokowi. Orang-orang yang tidak ingin kehilangan akses kekuasaan dari Pak Jokowi. Nanti kan kalau sudah ditetapkan KPU, orang akan berpikir, oh calon X misalnya, keluarganya gimana, usianya gimana, emosinya gimana, oh keluarga apa, calon Y, kelakuannya gimana, kebiasaannya apa aja, prestasinya apa. Oh calon Z gitu juga kan, ini lulusan mana, konsepnya apa, visi misinya apa. Kalau sekarang sih ya pilih-pilih biasa aja gitu. Dan kan saya udah bilang, ntar 14 Oktober 2024 jam 18 sore itu pergantian kekuasaannya akan terjadi sejak saat itu, walaupun pelantikannya baru 20 Oktober 2024. Dan walaupun partai-partai politik ini boleh berskenario, tapi tetap aja alam selalu punya rencana kan. Nah ini apa nih rencana alam untuk Indonesia kan ya kita belum tahu. Gitu Mas. Oke. Apa rencana alam untuk Indonesia? Ya apa coba? Apa rencana alam untuk Indonesia? Kita tanya alam. Dia ngeluarin album lagi gak sih alam tuh? Lu tau gak alam ngeluarin album? Alam Badukun, Pak. Alam Badukun.
sama dia kan apa sih lagunya Mbah Dukun sama Nyabu itu ya, yang harapan bubur. Ada lagi nggak abis itu? Si Alam. Kayaknya ada lagi, cuma itu doang. Gitu doang. Iya, ada lengkap. Oke, Nas. Oke. Berarti tebak-tebakan rambut putih itu adalah upaya Pak usaha Jokowi Jokowi untuk mendekati Ibu. mendekati Ibu Mega. Ya. Oke. Bang Hensat, seperti biasa satu pesan Bang Hensat untuk generasi muda sekarang dalam menyikapi politik yang bentar lagi udah mau pengumuman kan Bang masing-masing calon presiden ini. Iya. Pengumuman cawapresnya. Pesannya Bang? Buat anak muda. Iya. Buat anak muda ya. Iya. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan lu saat ini. Jadi pilih yang benar-benar kira-kira bisa memenuhi kebutuhan lu saat ini. Jadi kalau ada calon presiden yang ternyata kesulitan menghasilkan lapangan kerja dan lo kesulitan ya nggak usah dipilih. Gitu. Jadi anak muda ini kan sebetulnya memang pilar negara ya. Iya. Jadi jangan sampai salah pilih gitu. Kasihan negara ini. Kan kalau kita-kita yang udah senior-senior ini kan pasti gantian sama anak muda kan. Jadi begitu lo pilih ya imbas yang paling dekat itu ya ke lu gitu. Jadi hati-hati aja. Hati-hati memilih, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Iya. Terima kasih Bang Hensat untuk bincang-bincang kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke.